it. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love for my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini kelompok 2 mata kuliah Pancasila akan menjelaskan tentang identitas nasional. Sebelum penjelasan lebih lanjut, perkenalkan saya Syafiq Alfaros dan rekan-rekan saya Dini Rahmada Diva, Saya Ocha Delta. Saya Rizka Lutfi Sukmawati. Saya Ganji Pratama Cahyadi. saksikan video selanjutnya. Definisi identitas nasional. Identitas nasional bukan sekedar bendera atau lagu kebangsaan. Ia merupakan rasa kebersamaan yang terbentuk dari nilai-nilai budaya, sejarah, bahasa, dan simbol-simbol negara yang dihayati secara kolektif. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, gotong royong, toleransi, dan rasa hormat terhadap perbedaan. Ketika warga merasakan bahwa mereka bagian dari satu kita, identitas nasional menjadi fondasi kuat bagi persatuan dan kemajuan. Slide ketiga. Komponen pembentukan identitas nasional. Ada 4 pilar utama yang menopang identitas nasional. 1. Ada budaya, tradisi lisan tarian, musik, pakaian, serta kulineran daerah yang beragam, misalnya tari kecak di Bali, angklung di Jawa Barat, atau rendang yang ada di Sumatera Barat. 2. Bahasa dan sastra. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sekaligus keberagaman bahasa daerah yang memperkaya khazanah budaya, sastra klasik seperti sejarah Melayu, atau puisi modern karya Sapardi Djoko Damono menjadi cermin jiwa bangsa. 3. Sejarah bersama. Peristiwa-peristiwa penting seperti Proklamasi 1945, Perang Kemerdekaan, serta momen-momen kebanggaan nasional seperti Asian Games 2018 setiap tanggal 17 Agustus. Kita diingatkan kembali akan disemangati juara para pahlawan kita. Yang keempat yaitu peran identitas nasional. Identitas nasional menjadi perekat yang membuat masyarakat merasa satu kesatuan. Ia membangun rasa kebersamaan sehingga warga dari berbagai daerah dapat bersatu menghadapi berbagai tantangan. Identitas ini juga menjadi dasar etika dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di masyarakat. Tanpanya, nilai sosial bisa melemah dan kestabilan masyarakat mudah terganggu. Yang kelima yaitu urgensi identitas nasional di era globalisasi. Di tengah derasnya budaya asing, identitas nasional berfungsi menyaring pengaruh luar agar tetap sesuai dengan nilai bangsa. Jati diri yang kuat juga memperkokoh posisi politik dan ekonomi negara di dunia internasional. Negara dengan karakter budaya yang jelas seperti Jepang dan Korea Selatan mampu mempromosikan budaya mereka ke dunia sambil tetap mempertahankan tradisi. Tantangan terhadap identitas nasional. Meskipun penting, identitas nasional tidak terbentuk secara otomatis. Beberapa tantangan utama meliputi pluralisme etnis dan agama. Keberagaman yang besar dapat menimbulkan ketegangan jika tidak dikelola dengan dialog dan saling menghormati. Media sosial, informasi yang cepat dan kadang tidak terverifikasi dapat menyebarkan stereotip negatif atau memecah belah. Politik identitas. Ketika kelompok mengutamakan kepentingan sempit di atas kepentingan nasional, persatuan menjadi terancam. Urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota dapat mengurangi kontak langsung dengan tradisi lokal
sehingga generasi muda kehilangan akar budaya. Strategi memperkuat identitas nasional, bagian 1. Pendidikan menjadi kunci utama. Kurikulum harus menekankan nilai-nilai kebangsaan, cerita pahlawan, serta sejarah lokal. Program Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah menengah harus diintegrasikan dengan kegiatan lapangan, seperti kunjungan ke museum atau situs bersejarah. Selain itu, pembelajaran bahasa daerah di tingkat dasar dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya masing-masing daerah. 8. Strategi memperkuat identitas nasional bagian 2. Media massa dan digital juga memiliki peran vital. Konten kreatif di YouTube, Instagram, atau TikTok yang menonjolkan nilai-nilai nasional, misalnya video pendek tentang tradisi gotong royong atau cerita inspiratif tentang pahlawan lokal, dapat menjangkau generasi milenial. Pemerintah dan organisasi swasta dapat mendukung festival budaya, lomba seni, serta program Bangga Buatan Indonesia yang mempromosikan produk lokal dan menumbuhkan rasa kebanggaan ekonomi. 9. Strategi memperkuat identitas nasional bagian 3. Kegiatan komunitas memperkuat ikatan sosial, gotong royong, bakti sosial, dan peringatan Hari Besar Nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat meningkatkan rasa memiliki. Misalnya pada peringatan Hari Kemerdekaan, warga dapat mengadakan lomba tradisional, pawai budaya, atau donor darah bersama. Kegiatan semacam ini tidak hanya merayakan identitas, tetapi juga melakukannya dalam tindakan nyata. Yang ke-10, studi kasus Jepang. Jepang adalah contoh klasik bagaimana identitas nasional dipertahankan di tengah arus globalisasi melalui pendidikan moral, SUSHIM, yang mengajarkan nilai kejujuran, disiplin, dan rasa hormat, serta melalui media yang menonjolkan tradisi, misalnya Festival Matsuri yang disiarkan secara nasional. Jepang berhasil menjaga identitas budaya meski berada di tengah tren pop kultur barat. Kunci keberhasilan mereka adalah konsistensi antara pendidikan formal, media, dan praktik sehari-hari. 11. Studi kasus Indonesia. Di Indonesia, program Bhinneka Tunggal Ika dalam kurikulum serta kampanye Bangga Buatan Indonesia dan Indonesia Maju menjadi contoh konkret upaya memperkuat identitas nasional. Inisiatif seperti Pekan Budaya Daerah di tingkat provinsi serta gerakan Cintai Produk Indonesia di media sosial menunjukkan bagaimana negara mengajak warganya untuk menghargai keberagaman dan mempromosikan produk lokal. Data BPS 2023 menunjukkan bahwa 68% generasi milenial merasa bangga menjadi orang Indonesia setelah terpapar konten budaya lokal secara rutin. Sekian video penjelasan tentang identitas nasional dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.